Saya, Laila Ramadhani, akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya. Oke, langsung saja. Saya kali ini akan menjelaskan materi mengenai manajemen teknologi pendidikan. Manajemen teknologi pendidikan dibagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama yaitu manajemen proyek, manajemen sumber daya, manajemen personalia, dan yang terakhir manajemen program. Manajemen proyek. Menurut Adredis, manajemen proyek yang baik ialah manajemen yang menghemat sumber daya organisasi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan produk akan berhasil. Proyek-proyek tersebut biasanya memerlukan desain dan pengembangan bahan ajar serta sistem. Manajemen proyek sendiri adalah individu yang pada akhirnya bertanggung jawab untuk keberhasilan menyelesaikan proyek. Dengan demikian, manajer proyek adalah wasit akhir perselisihan dalam tim proyek dan bertindak sebagai titik kontak dengan pelanggan. Manajemen proyek dipraktekkan untuk memastikan bahwa proyek diskrit, satu set tugas yang dimaksudkan untuk mencapai hasil tertentu sesuai tepat waktu, sesuai anggaran, dan dengan spesifikasi klien. Perangkat lunak yang digunakan pada manajemen proyek sangat membantu manajer proyek untuk melakukan pekerjaan, seperti misalnya untuk membuat semua proyek tugas, kontingensi, jangka waktu, dan sumber daya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manajemen sumber daya. Mengelola sumber daya mencakup beberapa hal, yaitu tanggung jawab mengawasi sistem pengiriman dan proses yang digunakan untuk menyampaikan produk. Bagaimana informasi yang diperlukan, disimpan, ditransfer, dan juga diproses. Pengetahuan dipraktekkan untuk memastikan bahwa hanya pengetahuan organisasi yang paling berguna untuk ditangkap, didokumentasikan, dan dibuat bersedia bagi orang yang tepat dalam organisasi. Manajemen teknologi informasi dipraktekkan untuk memastikan bahwa infrastruktur teknologi organisasi benar disesuaikan dengan kebutuhan organisasi tersebut dan tetap up to date dengan biaya yang masuk akal. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu mengenai manajemen personalia. Kinerja manajemen termasuk memastikan bahwa ada cukup banyak orang dengan keterampilan yang tepat untuk melakukan pekerjaan pada waktu yang tepat juga, dan untuk biaya terendah dengan sumber daya yang diperlukan. Maka oleh karena itu efektif hasil manajemen personalia ini berada pada orang yang tepat melakukan tugas-tugas yang tepat, dan juga tanggung jawab ini menghasilkan kebutuhan untuk mengelola kinerja personil. Kemudian sebagai manajer personalia, spesialis media harus mengidentifikasi individu yang berkualitas, mengawali kinerja mereka, membantu mereka dalam mengembangkan profesional berkelanjutan, dan menyediakan mereka dengan motivasi untuk terlibat dalam kualitas pelayanan. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai manajemen program. Pengelolaan program mendukung program untuk berkelanjutan sejangka panjang yang merupakan bagian integral dari tujuan organisasi. Pengelolaan program memiliki fungsi lain yaitu evaluasi program. Nah, evaluasi program itu sendiri ialah memastikan bahwa program, layanan, atau lini produk tertentu memberikan nilai. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.